Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Prof dari Sekolah Suryadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mental illness. Apa sih yang disebut mental illness dan apa sih jenis-jenis mental illness yang ada, dan kenapa sih masyarakat tidak begitu concern tentang kesehatan mental ini? Oke, yang pertama itu, apa itu mental illness? Mental illness adalah kesehatan mental manusia. Kesehatan mental manusia yang terganggu akibat penyakit-penyakit dari pikiran itu sendiri. Mental illness itu bisa disebabkan oleh latar belakang maupun pengalaman-pengalaman. Banyak banget aspek-aspek yang mendorong penyakit mental ini. Kesehatan mental juga banyak banget jenisnya. Yang pertama bisa, yang paling lumrah lah, paling banyak adalah depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah salah satu penyakit mental yang menyebabkan si individu mengalami stres dan tidak semangat untuk hidup. Tidak punya semangat untuk hidup. Biasanya depresi itu menyerang mental anak muda yang kebanyakan tugas, banyak tuntutan hidup, atau nggak ada latar belakang biasa kisah cinta atau apa. Orang bisa disebut depresi ketika seseorang itu mengalami kesedihan dan tidak semangat untuk hidup selama 2 minggu. Selanjutnya itu ada bipolar. Bipolar itu adalah salah satu penyakit mental yang lumayan cukup berbahaya. Karena bipolar itu definisinya, untuk lebih mudahnya, adalah mempunyai 2 kepribadian. Ketika saat ini kita merasa senang, sedetik ke depan bisa saja tiba-tiba merasa sedih. Itu adalah tingkat paling tinggi dari kesehatan mental. Bipolar ini bisa disebabkan oleh latar belakang pressure dari lingkungan maupun ketergantungan obat-obatan. Dari ketergantungan obat-obatan itu bisa menimbulkan penyakit kesehatan mental. Contohnya misalnya salah satu orang itu mengkonsumsi obat penenang terlalu banyak, dan itu menyebabkan delusi yang ada. Selanjutnya ada psikosis. Psikosis merupakan suatu penyakit mental di mana mereka tidak bisa membedakan mana realita, mana kenyataan. Penyakit ini biasanya ditimbulkan karena terlalu banyak harapan, namun dibanting oleh kenyataan yang amat terlalu pahit. Ini adalah penyakit lanjutan dari depresi, karena ketika kita mengharapkan sesuatu namun tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan, itu bisa membuat seseorang terkena penyakit depresi. Mungkin awal-awalnya depresi, lama-lama ketika terlalu sering berharap lebih namun kenyataannya tidak terlalu indah, itu penyakitnya bisa menuju ke psikosis ini. Psikosis bisa dibilang seperti delusi ya. Jadi susah membedakan mana yang nyata, mana yang mana. Nah, untuk treatment penyakit-penyakit mental itu bisa datang ke dokter. Namun ketika di dokter ada 2 caranya. Yang pertama itu dengan cara nasihat, dan itu bisa disebut psikolog, dengan ngobrol, saling mendalam, dan bisa terbuka. Namun ketika datang ke dokter dan kita memilih treatmentnya dengan cara obat-obatan penenang, itu biasanya tingkat-tingkat lanjut tuh, seperti bipolar juga. Walaupun bipolar disebabkan oleh obat-obat penenang, namun itu juga bisa disembuhkan dengan obat-obatan tertentu dengan dosis yang tepat. Sebenarnya kalau kita tidak punya
suatu hal yang disebut dengan uang untuk datang ke dokter, kita juga bisa melakukan treatment sendiri. Misalnya kayak terus berpikir positif ke diri kita agar tidak terlalu banyak hal-hal negatif, hawa-hawa negatif yang ada di tubuh kita, dan otak juga jadi lebih positif. Lalu bisa dengan cara menerapkan jangan terlalu banyak berharap gitu. Untuk ke depan itu berpikir yang terburuknya dulu, baru memikirkan yang kejadian yang baiknya. Jadi agar tidak terlalu dijatuhkan oleh realita gitu. Kan banyak tuh anak-anak muda sekarang yang banyak harapan, namun pas melakukan tindakan sudah semaksimal mungkin tapi tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu menjadi depresi. Jatuhnya bisa juga menjadi psikosis tersebut. Pokoknya banyak-banyak muhasabah diri kalau dalam Islam itu, bercermin, merenung, membicarakan hidup dengan diri sendiri. Itu biasanya langkah yang paling utama sih mendekatkan diri kepada agama. Soalnya di dalam agama itu biasanya tentang ketenangan hidup, berserah diri. Itu salah satu langkah penghindaran dan pengobatan untuk penyakit mental tersebut. Pokoknya masih banyak sebenarnya penyakit-penyakit mental yang lebih seperti skizofrenia dan OCD. Banyak pokoknya. Brainstorming kan ada tuh, kayak si saraf di otaknya itu terbakar karena terlalu banyak pikiran. Makanya untuk anak-anak muda sekarang dan untuk semua yang nonton ini, saran saya adalah jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu berlebih, karena sesuatu yang berlebih itu nggak baik gitu. Itu saran saya. Pokoknya penyakit mental illness itu sebenarnya harusnya lebih dikonsen oleh masyarakat, karena ini adalah penyakit yang tidak terlalu kelihatan gitu, namun berefeknya lebih parah daripada penyakit fisik lainnya. Dan mental illness juga bisa menyebabkan penyakit yang ada di fisik kita gitu. Soalnya saya pernah dengar kalau penyakit sebenarnya adalah penyakit dari pikiran lalu turun ke tubuh gitu. Hal ini yang harusnya lebih dikonsul oleh masyarakat, lebih diperhatikan oleh masyarakat. Gak jauh-jauh oleh keluarga lah yang punya yang masih pada punya keluarga. Itu sebenarnya harus lebih ditelaah tentang penyakit ini tuh. Ya, begitulah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.